Baik, selamat siang teman-teman CGP, Bapak Ibu Guru CGP yang hebat. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik Pak Andrian. Baik. Sore ini kita bertemu di sesi ruang kolaborasi, sesi yang kedua. Setelah ruang kolaborasi sesi pertama kemarin kita sudah berdiskusi untuk merancang satu visi, pernyataan prakarsa perubahan dan merancang bagja. Sebelum kita mulai, saya minta salah seorang dari Bapak Ibu CGP untuk memimpin kita dalam doa. Saya beri kesempatan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan restunya dan memberikan nilai bahwa apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Marilah kita berdoa dengan sejenak menundukkan kepala sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Hamzah sudah memimpin kita dalam doa. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk di materi kita hari ini atau topik kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin, ini share screen-nya masih banyak. Saya tutup dulu yang lain. Aduh, belum bisa. Belum ya. Izin ke belakang sebentar sekali. Baik, Pak. Baik, jadi sore ini kita berada di ruang kolaborasi paket modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sesi pertama ruang kolaborasi kita sudah berdiskusi untuk merumuskan visi, prakarsa perubahan, dan merancang bagja untuk pencapaian visi. Pada sore ini kita akan pada sesi ruang kolaborasi sesi 2 ini ada 4 agenda. Kita pembukaan, kemudian ada presentasi kelompok, kemudian ada penguatan dan penutup. Nah, pada pembukaan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Bapak Ibu CGP dapat menyusun rencana bagja dalam kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya.
Nah, untuk mencapai tujuan itu, tujuan pembelajaran ini ada skenario pembelajaran kita pada hari ini, pembukaan 10 menit, kemudian presentasi kelompok, presentasi hasil diskusi setiap kelompok ada sekitar 95 menit. Setelah itu ada penguatan 20 menit dan penutup 10 menit. Lalu untuk agar pembelajaran kita sore ini bisa berjalan lancar, seperti biasa ini kesepakatan belajar kita. Apakah kesepakatan belajar ini sudah bisa kita sepakati atau ada yang mungkin mau menambahkan? Saya beri kesempatan. Saya akan tampilkan siapa yang Cukup, Pak. Ya, Ini kesepakatan kita. Lalu kita bisa langsung ke sesi presentasi. Dalam sesi presentasi ini, masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya, kemudian menugaskan salah satu anggota kelompok untuk menjadi presenter, satu orang menjadi timekeeper, dan satu orang atau anggota yang lain itu bertugas untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian masing-masing kelompok memiliki waktu 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya membagikan layar bahan presentasi. Kemudian ketika ada yang mempresentasikan hasil diskusinya, kita semua peserta wajib mendengarkan dengan baik dan menonaktifkan audio atau mic sehingga tidak menimbulkan suara bising. Kemudian yang terakhir, setelah presentasi di setiap kelompok nanti, peserta lain dari kelompok lain itu dipersilahkan untuk bertanya atau memberikan umpan balik yang konstruktif berupa masukan-masukan yang bisa untuk melengkapi hasil presentasi kelompok. Sebelum kita memulai diskusi kita, ada pertanyaan terkait beberapa informasi ini? Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas, mari kita mulai dengan presentasi kita. Kelompok yang sudah siap bisa memulai. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 siap. Kelompok 1 ya. Baik, kelompok 1 presenternya nanti siapa yang mempresentasikan? Insya Allah saya sendiri, Pak. Oh ya, Pak Hamzah. Pak Hamzah mewakili kelompok 1 untuk jadi presenter. Silahkan Pak Hamzah dan teman-teman. Waktu 45 menit ya. Silahkan Pak Hamzah. Ya, terima kasih Bapak Pasil, Pak Andrianus atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat prakarsa perubahan menggunakan kampas Bagja. Saya izin berbagi layar. Apakah sudah tampil Bapak dan Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah tampil. Ya, baik, terima kasih. Jadi prakarsa perubahan yang saya sepakati di kelompok saya adalah pembimbingan. Jadi ini jenis prakarsanya pembimbingan karya ilmiah yang berpihak kepada murid. Kemudian di bagian B, Bagja ini adalah
Pertanyaannya adalah mengapa siswa kurang berminat pada ekstrakurikuler karya ilmiah? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat siswa tersebut? Tindakannya adalah mencari informasi terkait minat siswa pada ekstrakurikuler, mengetahui alasan mengapa siswa berminat pada ekstrakurikuler tersebut, dan memberi informasi yang tepat untuk menjadikan ekstrakurikuler karya ilmiah tersebut sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kemudian di bagian A-nya, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah sekolah mana yang sukses dalam mengembangkan karya ilmiah, apa yang mereka lakukan sehingga dapat berprestasi. Tindakannya adalah mengidentifikasi sekolah mana saja yang sukses mengembangkan ekstrakurikuler karya ilmiah, melakukan studi banding ke sekolah tersebut. Kemudian di gali mimpi, pertanyaannya adalah hal-hal apa yang perlu saya lakukan, apa hal yang mendukung agar minat siswa meningkat. Tindakannya adalah kerjasama dengan sekolah lain, kemudian menyediakan buku referensi dan sumber lain yang mendukung untuk karya ilmiah. Di bagian J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah langkah apa yang perlu saya lakukan, bagaimana rincian kegiatannya, di mana bisa dilakukan. Tindakannya adalah melakukan bimbingan dengan format baru yang lebih menyenangkan. Tempatnya dilakukan di sekolah. Kemudian bagian J, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam dan berperan aktif pada kegiatan tersebut, kapan dilakukan, dan bagaimana mempertahankan minat dan motivasi siswa. Tindakannya adalah menentukan tim pembimbing, melakukan koordinasi dengan semua pihak, dan kegiatan pembimbingan menyelesaikan kesenangan siswa masing-masing. Nah, itulah Kampas Bajah yang saya buat, dan yang saya buat ini satu huruf ya. Jadi buat pertanyaan itu satu slide, kemudian ambil pelajaran juga satu slide. Ya. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bapak Fasil. Baik, terima kasih Pak Hamzah sudah mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu CGP dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, masukan terhadap hasil kerja, hasil diskusi dari kelompok 1. Saya persilahkan, mungkin Ibu Wahida, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Adrianus, dan presentasi dari Pak Hamzah tadi bagi saya itu sudah sangat luar biasa. Di mana tadi dalam konsep yang akan prakarsa yang dibangun di sekolahnya itu adalah pembimbingan karya ilmiah, ya, itu Pak Hamzah. Fokus pada prakarsa dia pembimbingan pada karya ilmiah. Di mana Pak Hamzah memulai dari buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya, kenapa perlu ditampilkan ulang slide-nya, Bu? Kemudian saya begini, ketika Bapak itu sudah melakukan prakarsa, nah langkah berikutnya itu yang Bapak lakukan, apakah Bapak melakukan misalnya komunikasi dengan rekan guru yang ada, atau bagaimana bentuk kolaborasinya di sini, Pak Hamzah? Bagaimana? Silahkan Pak Hamzah, mau ditanggapi balik, mau menjawab pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Ibu Wahida. Jadi begini, sebenarnya di sekolah saya itu sudah
sebelumnya sudah ada memang kegiatan karya ilmiah ini. Cuma kan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, setelah kita evaluasi ternyata ada ada faktor-faktor yang menyebabkan kemudian siswa tidak berminat. Jadi di ekstrakurikuler lain itu pesertanya banyak sekali, sementara karya ilmiah itu kurang, tidak ada yang mau masuk. Nah, inilah kemudian perlu ada pembenahan sehingga kemudian saya ingin membuat prakarsa perubahan itu, jadi terutama terkait dalam pola pembimbingan karya ilmiah yang selama ini saya lakukan. Jadi selama ini kan saya menotong, memberikan materinya, kemudian mereka melakukan apa yang saya pahami. Nah, setelah belajar tentang Bagja ini ternyata banyak-banyak hal lain yang perlu saya lakukan, misalnya bagaimana kemudian membuat studi banding dengan sekolah lain. Jadi mengambil pelajaran di sekolah lain yang sudah lebih duluan membimbing yang mereka yang siswa-siswanya berprestasi dalam karya ilmiah ini. Nah, itu jadi saya ingin melibatkan, bahkan kalau perlu saya ingin melibatkan mereka untuk datang mendampingi dan membimbing. Jadi kolaborasi dengan sekolah lain. Kemudian termasuk guru-guru, saya harus mengidentifikasi guru-guru yang berbakat di sekolah saya dalam pembinaan karya tulis ilmiah ini. Jadi dari segi kolaborasi ya itu tentunya saya harus melibatkan juga teman-teman sejawat di sekolah yang punya kompetensi dalam bidang karya ilmiah ini. Bagaimana kemudian sehingga ekstrakurikuler karya ilmiah ini bisa diminati, disenangi oleh peserta didik. Tidak seperti yang selama ini terjadi di sekolah. Itu yang saya maksudkan, Bu. Terima kasih banyak. Iya, sedikit juga lagi kembali saya tanggapi. Tadi kan Bapak faktor-faktor kan. Nah, saya mau dipertegas di sini faktor-faktor yang mana saja yang menyebabkan anak di sini tidak tertarik pada ekskul karya ilmiah ini. Kalau karya misalnya ekskul yang lain diminati, kenapa karya ilmiah tadi hanya mengatakan satu tindakan karena hanya mau merubah pola bimbingannya. Saya mau ada faktor lain yang menyebabkan terjadi hal seperti itu, Pak. Anak malas misalnya tidak mau ke pembuatan karya ilmiah itu. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru CGP. Seru sekali diskusi kali ini di ruang kolaborasi ini menyangkut prakarsa perubahan dan alur rancangan Bagja. Rupanya Pak Hamzah dan teman-teman perlu mencatat beberapa poin yang sudah diusulkan, sudah disampaikan oleh kelompok lain, terutama Ibu Wahida dan teman-teman, untuk bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan karya alur Bagjanya. Lalu yang berikut kita lihat kembali di alur Bagja dan pernyataan kalimat prakarsa perubahan yang ditampilkan tadi Pak Hamzah. Itu sudah memungkinkan gotong royong dan kontribusi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid yang berbasis aset atau kekuatan, kemudian prakarsa perubahan yang sudah dirancang itu juga sudah berupa kalimat yang berisi kata kerja utama dan dikuatkan dengan adanya frasa dalam profil pelajar Pancasila. Jadi prakarsa perubahan itu harus menggambarkan adanya pembelajaran bermakna yang diharapkan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Saya share screen kembali.
inilah hasil diskusi kita dan sedikit penguatan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam menyusun rancangan Bagja itu juga perlu memperhatikan bahwa di setiap alur Bagja itu ada pertanyaan, lalu pertanyaan itu dilengkapi dengan tindakan yang perlu diambil atas pertanyaan yang sudah dibuat di setiap alur. Nah, itu tadi sudah saya lihat sudah menurut saya sudah baik. Nanti teman-teman melengkapi dan memperbaiki yang masih kurang berdasarkan masukan-masukan dari rekan-rekan dari kelompok yang lain. Baik, di akhir sesi diskusi dan presentasi kita sore ini, saya ingin merefleksi kembali apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini. Nah, refleksi ini Bapak Ibu CGP bisa melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan ini melalui Padlet yang sudah saya simpan di linknya sudah saya simpan di chat box. Silahkan Bapak Ibu mengakses kemudian mengisi pertanyaan itu untuk dikirim. Lalu saya kembali mengingatkan bahwa tahapan belajar kita pada sesi berikutnya itu adalah demonstrasi kontekstual. Selain itu, tugas-tugas untuk hasil diskusi ini Bapak Ibu akan mengirim atau mengupload di LMS. Diharapkan tidak melewati batas waktunya, memperhatikan batas waktu, dan juga sebelum mengirim bisa hasil diskusinya itu bisa diperbaiki mempertimbangkan beberapa masukan dari rekan-rekan tadi. Itu beberapa hal yang saya ingatkan di akhir sesi ini. Dan sebelum kita menutup sesi ini, kita akan foto bersama. Untuk itu saya minta untuk kita semua membuka kamera dan mengekspresikan ekspresi kita di akhir pembelajaran ini. Baik, 1, 2, 3, oke. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup ruang kolaborasi sesi kedua ini, saya minta salah satu dari teman-teman CGP untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Ibu Baik, Wahidah. Bapak Ibu CGP, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih. Dan yang lain boleh menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa selesai. Terima kasih Ibu Wahidah, terima kasih juga teman-teman CGP semua atas partisipasinya dalam diskusi sesi ini. Luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Selamat sore, selamat menyelesaikan tugas, dan selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya mohon izin untuk menutup ruang sesi ini. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.